Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda adalah istri seorang pelaut, atau Anda yang akan mulai bekerja menjadi pelaut. Seseorang yang gagah dan berani melawan rasa takut, melawan angin, dan menangkis dinginnya angin laut demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tahukah Anda, pelaut adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa lakukan. Selain menahan rasa rindu untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, ternyata mereka hidup sederhana di atas kapal, makan seadanya, dan selalu menjaga diri supaya pulang dengan selamat demi Anda yang dicintainya. Meskipun mereka selalu jaga diri selama melaut, tapi alam juga mempengaruhi keselamatan mereka. Tidak jarang mereka dihadang badai besar yang seolah ingin menggulung kapal mereka. Hanya doa Anda dan doa mereka para pelaut yang mampu menyelamatkannya. Jadi, video ini dibuat hanya untuk supaya Anda selalu setia di rumah, menunggu mereka pulang dengan selamat. Dan untuk calon pelaut, supaya jangan ada rasa takut lagi ketika Anda memutuskan untuk melaut. Jadi pelaut adalah pekerjaan yang luar biasa bagi saya, apapun jenis kapalnya. Semoga mereka yang saat ini di laut selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat sehat, pulang juga dalam keadaan sehat, dan dilimpah gandakan rezekinya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe jika Anda berkenan, klik like jika Anda suka, komentar jika ada yang ingin Anda sampaikan. Dan silakan share ke semua media sosial Anda jika video ini bermanfaat. Lalu bagaimana badai bisa tercipta? Kurt Storlasi, ahli geologi kelautan yang bekerja di Badan Survei Geologi Amerika Serikat, menjelaskan bahwa kekacauan bermula di atas permukaan laut. Angin badai menghantam air laut sehingga menciptakan gelombang-gelombang. Ketika gelombang-gelombang di lautan semakin tinggi, terbentuklah area gelombang yang semakin luas, yang berlawanan dengan kekuatan angin, yang pada akhirnya justru membuat gelombang-gelombang di lautan itu menjadi semakin besar. Kasus terjangan badai di tengah laut jadi momok yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang di tengah laut. Mulai dari nelayan dengan perahu kecilnya, bahkan kapal pesiar sekalipun. Semuanya kesulitan saat menghadapi terpaan badai yang ganas dan gelombang yang tinggi. Banyak kapal yang kesulitan saat harus berpapasan dengan badai dan gelombang tinggi. Murka alam, siapa yang mampu melawannya? Dimulai dengan awan hitam, di dalamnya penuh kilat yang menyambar dan disusul dengan udara dingin di bawahnya. Terpaan angin dan gelombang yang meninggi membuat kapal harus menghadapinya. Gelombang besar dan angin pasti tidak mengenakan. Kapal terguncang dengan keras saat menghantam gelombang besar. Rasa mual dan pusing membayangi kepala. Itu belum lagi kerusakan kapal yang harus dihadapinya. Mungkin sebelum adanya teknologi kapal menggunakan mesin, kemampuan layar memanfaatkan arah angin jadi patokan. Para ABK sibuk setengah mati menurunkan layar karena badai akan tiba. Kekuatannya bisa merusak layar dan bahkan menenggelamkan kapal. Ini masalah badai dan gelombang tinggi tepat jadi hal yang menakutkan. Walaupun ABK tidak sesibuk kapal tradisional dulu, gelombang tinggi bisa saja merusak kapal dan bahkan menenggelamkan kapal. Tidak hanya itu saja, cedera dan keselamatan ABK bisa terjadi saat badai tiba. Tapi segalanya bisa dicegah walaupun tidak sepenuhnya. Teknologi kini mampu membuat semua pihak yang berada di atas laut, baik di laut atau di atas udara, menghindari badai. Teknologi perakiraan cuaca, ketinggian gelombang mampu minimalisir kerugian dan bahaya lanjutan. Nantinya, sejumlah kapal mampu menghindari dan mencari daerah perlindungan, seperti pulau.
untuk menghindari terjangan dari badai. Maka dari itu, kalau ada badai datang, dekat pulau adalah tempat yang paling aman untuk berlindung. Bagi para penumpang dan ABK, harus mengantisipasi hal terburuk seperti kapal oleng, kapal mengalami kebocoran, dan tenggelam. Keselamatan seperti lifeboat atau pelampung jadi proteksi andai hal terburuk terjadi. Walaupun tidak bisa menghindar, dibutuhkan kesabaran karena badai pasti berlalu, seperti lagu. Dan itulah salah satu keganasan laut. Air di bawah gelombang-gelombang itu bergerak secara melingkar dan membentuk lingkaran-lingkaran kecil di bawahnya. Storlasi mengatakan benda-benda yang ditaruh oleh manusia di bawah air dapat terbawa dan terlempar oleh besarnya dan kuatnya badai. Benda-benda yang ia maksud itu antara lain adalah bangkai kapal, bangkai nanggala, pipa-pipa gas, minyak, dan kabel optik. Tidak hanya itu, kapal yang berada di atas permukaan laut pun dapat rusak dan terombang-ambing terbawa gelombang. Jadi bagaimana menurut Anda? Pantaskah Anda meremehkan perjuangan mereka? Kalau Anda beli ikan di pelelangan ikan, ya mbok jangan ditawar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.